Haleluya, puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan saya memberikan kesempatan kita untuk bersaat teduh. Kiranya Tuhan melawat kita sepanjang ibadah ini, bisa melalui pujian, bisa melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa bersaat teduh sejenak.
Ada damai dan sejahtera melingkupi kami. Ada sukacita yang tak tergantikan. Sukacita yang tidak kami dapat dari dunia. Sukacita yang kekal, yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami mau taruh segala beban kami di bawah kaki Tuhan. Dan saatnya pagi ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita, kami mau mengeluhkan nama-Mu, kami mau masuk gerbang-Mu dengan sukacita, dengan nyanyian baru dan nyanyian kemenangan akan ada di sepanjang ibadah pagi ini. Jamaah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita menang. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
tidak saya persiapkan untuk hal lain, suatu lain hal. Hanya Tuhan menaruh pujian ini. Tetapi ketika pagi ini kita menyanyi buat Tuhan, maka itu menjadi sebuah doa buat saya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan juga memberikan kepada saya kekuatan. Sebenarnya tadi pagi itu saya sesek, asmanya kumat. Sampai saya WA sama Mama, tolong tante pinjam obat hisapnya itu. Dan sepanjang kita menyanyi pujian ini, saya berkata, Tuhan, Engkau sumber kekuatanku. Sampaikan aku sampai selesai melayani buat Engkau, Tuhan. Berikan kekuatan. Dan Tuhan menjawab melalui pujian ini. Kita semua bersemangat, amin. Kita semua bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Tepat seperti firman Tuhan minggu lalu, masih ingat, hati yang gembira adalah obat. Iya. Kalau kita bersuka cita, maka endorfin kita akan naik dan kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Selama ini, Bapak Ibu, apa sih yang jadi alasan kita buat hidup di dunia ini? Cucukah, anakkah, atau harta kita, atau investasi kita, atau pencapaian kita, prestasi kita? Yang Tuhan mau adalah alasan kita hidup itu cuma satu, buat Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya, untuk menyenangkan Tuhan. Yang terbaik kita berikan buat Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan hati kita, bukan memberi persembahan, tapi memberikan hati kita untuk firman-Nya boleh bekerja dalam hati ini. Engkau alasanku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau yang memilih kami, Tuhan, dan menyelamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Gembala yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Dan kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu atas kehidupan umat-Mu di tempat ini, maupun siapapun orang yang sudah mendengar kebenaran firman. Engkau sanggup memberkati hidup kami, memberkati setiap orang yang percaya kepada-Mu, dan Kau sanggup memelihara seutuhnya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya terpelihara. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya ada dalam naungan Tuhan. Dan kami tahu hari ini Engkaulah satu-satunya harapan, Engkaulah satu-satunya jawaban, Engkaulah satu-satunya sumber masa depan kami, hari ini maupun hari esok. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hati untuk terbuka, beri kami pikiran untuk terbuka, beri kami hati untuk menerima dengan sukacita. Biarlah hidup kami diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu, ketika kami percaya, Engkau bertindak dalam segala hal, dalam setiap musim kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan yang hari ini mendengar, melihat, dan percaya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan. Saudara yang percaya firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sudah sapa kanan kiri. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan dari surat Kolose. Saudaraku yang dikasih Tuhan, surat Kolose, surat Kolose pasal yang ketiga. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca surat Kolose, itu perjanjian baru, ya, pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum ketemu. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Bisa tampil? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judulnya manusia baru, ya. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
kenakanlah belas kasihan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang suka dengan ayat ini, ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya diberkati. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke berapa? Kalau saya sih hafalnya ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 itu berbunyi, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, tapi pada ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia perbuat, apapun yang ia minta, dia selalu memandang bahwa Tuhanlah yang layak diagungkan. Katakan diagungkan. Ya. Siapa hari-hari ini yang merasa bahwa kita ini sedang mengagungkan Tuhan, kita ini sedang memuliakan Tuhan, kita ini sedang menyanjung Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan, kita sedang mengharapkan orang lain menyanjung kita, kita sedang mengharapkan orang lain memuji kita, mempermuliakan kita, melayani kita. Siapa sesungguhnya Tuhan di dalam kehidupan kita? Siapa sesungguhnya Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhankah yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita tinggikan, atau kitakah yang menjadi Tuhan? Sehingga kita kalau nggak dipuji marah, kalau kita nggak dihargai marah, kalau kita nggak dilayani kita marah, kalau kita nggak dikatakan disantuni, nggak disantuni itu diucapkan dengan kata-kata yang sopan, kita marah. Siapa lo? Ya kan? Sebenarnya yang layak mendapatkan pengakuan, pujian, ya, kemuliaan itu siapa? Kita atau Tuhan? Kalau Tuhan, ya, kalau Tuhan, tidak ada alasan bagi kita menuntut orang lain untuk menyanjung kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk orang lain supaya memuji-muji kita. Tidak ada alasan. Satu-satunya alasan yang perlu kita tahu hari ini, yang layak dipuji, yang layak diagungkan, yang layak disanjung, disembah itu hanyalah Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengajari seorang anak untuk memperkatakan sesuatu, ketika Bapak Ibu mengajar, apalagi seorang guru, ya, kalau diajak tolong tirukan, ya, dia baik. Kira-kira kalau saudara sebagai pengajar, saudara sebagai guru, saudara sebagai orang tua, kira-kira apa yang saudara rasakan, yang saudara harapkan terhadap anak yang saudara ajar dan didik? Kira-kira apa? Ya, ayo ngajarin nih, coba ngajarin Sela. Ayo Sela, kita belajar membaca, ya.
kita belajar membaca. Coba taruh ditirukan. Ya. N. Dibaca mana Sela? Ini ya kan ya. Dibaca ini. Terus kalau kita mengajar, kita memperhatikan anak yang kita ajar, coba ayo kita belajar membaca. Diam baik. N diam baik. Diam baik. Kamu mau belajar gak sih? Gitu kan? Kira-kira gitu kan? Atau ya udahlah, biar kamu bodoh aja. Kira-kira orang tua ada yang gak kayak gitu? Ya? Atau sebagai guru di kelas. Ya di kelas. Pernah perhatikan kalau guru sedang menulis sambil membaca, mengajarkan, sementara yang diajar murid-muridnya entah ngapain di belakang. Yang punya pengalaman jadi seorang murid, yang punya pengalaman seorang jadi mahasiswa, mahasiswi. Apa yang kau kerjakan ketika pengajar di depan itu sedang melakukan tugasnya? Ya. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang mengharapkan Tuhan itu memberkati hidupnya, tapi dia tidak mau fokus kepada Tuhan. Ada banyak orang Tuhan itu menjamah hidupnya, memulihkan keluarganya, memulihkan pekerjaannya, memulihkan keuangannya, memulihkan anak-anaknya, tapi hidupnya tidak mau fokus kepada Tuhan. Itu gambarannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya dengan yang kita baca hari ini? Judul Alkitab LAI itu manusia baru. Ya, apakah menurut saudara hari ini saudara sudah memenuhi kriteria ini? Alkitab mengajar kita manusia baru itu ciri-cirinya seperti ini, manusia lama itu ciri-cirinya seperti ini. Sementara kita hari ini ciri-cirinya seperti apa? Ya, apakah kita menjadi orang yang baik? Apakah kita menjadi orang yang jahat? Apakah kita orang yang pelit atau kita orang yang pemurah? Apakah kita suka memperhatikan orang lain ataukah kita senang diperhatikan oleh orang lain, saudaraku? Nah, hari ini saudara berkaca, tentu bukan saudara aja, ya kita, ya setuju kita? Kita itu saudara dan saya, ya. Saudara dan saya bercermin dari firman Tuhan. Ya. Kalau menganggap firman Tuhan, Alkitab itu bukan standar mutlak dalam kehidupan kita, Alkitab tidak bisa jadi cermin. Bisanya cuma jadi spion. Coba bedanya antara cermin dan spion. Ya. Kalau spion itu berfungsi untuk melihat belakang. Kalau cermin berfungsi untuk melihat diri kita. Nah, Alkitab ini standar kehidupan kita. Ya, standar kehidupan kita. Kalau kita bercermin ya dari kehidupan orang lain, nah apakah orang lain itu standar mutlak kebenaran sehingga kita perlu bercermin terhadap orang lain? Boleh menjadi patron. Patron apa patron? Patron. Ya. Tapi kalau patron kita salah, maka kita akan juga keblinger, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wah, saya kagum dengan dia, saya sangat mengidolakan dia. Tapi ketika dia melakukan kesalahan satu, itu sudah meracuni kehidupan kita. Ya kan? Sudah meracuni kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Mari kita sama-sama semakin kedatangan Tuhan semakin dekat. Alkitab dari dulu mengatakan bahwa Tuhan itu datang segera, tapi nggak datang-datang. Jadi banyak orang menyindir kapan Yesus datang, kapan Yesus datang, kapan Yesus datang. Hati-hati. Hati-hati. Kalau tiba-tiba Tuhan menjemput kita hari ini, apakah kita siap? Wah, Tuhan itu datangnya masih lama. Ya, hati-hati. Wah, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Hati-hati saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau kita termasuk aliran Kristen progresif, ini nggak bisa. Kenapa? Kita masih di dunia, gak cocok. Ini gak cocok ya. Ini gak cocok. Matikanlah apa? Dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Wah, ini kayaknya bukan firman Tuhan. Kenapa? Masa kita suruh matikan segala sesuatu yang duniawi? Yang duniawi itu apa? Ya, kita lihat ya Bapak Ibu, manusia lama. Yang duniawi itu manusia lama, yaitu percabulan. Percabulan disimpan baik-baik, gak ada orang yang tahu. Orang yang melakukan pencabulan, tapi ingat bahwa bangkai itu lama-lama akan keluar baunya Bapak Ibu yang dikasih. Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak menyembah berhala, tapi ingat, yang sama dengan penyembahan berhala itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Orang yang serakah itu sama dengan orang yang menyembah berhala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita berpikir bahwa kita orang baik-baik? Ya, ayo kita berbagi. Lah, tak maem dewe kurang mau berbagi. Itu tipe orang serakah, ya kan? Kenapa? Utamaan dewe kurang. Lah, misalnya Bapak Ibu, kalau mendapatkan sepotong ayam goreng, kalau kita makan sendiri kurang, tapi diharapkan untuk bisa berbagi dengan orang yang ada di sebelah. Kira-kira ayam goreng yang sepotong ini bisa menyelamatkan hidup kita enggak? Kira-kira ya, kira-kira ayam goreng yang sepotong ini, atau lele goreng, atau apalagi yang sepotong-sepotong bisa menyelamatkan hidup kita enggak? Ya, sehingga kita tidak bisa berbagi dengan orang di sebelah. Ya, mau makan ayam sepotong, mau makan ayam seekor, itu tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Ya, kalau tidak bisa menyelamatkan hidup kita, alangkah berbahagianya kita berbagi ayam goreng yang sepotong itu kita bagi 2 atau bagi 3. Loh ya, apa kenyang? Apakah dengan tidak kenyang kita tidak bisa selamat? Untuk melatih hati yang bermurah, ya, untuk melatih kemurahan itu perlu latihan. Tidak otomatis jadi orang Kristen itu menjadi seorang yang pemurah. Yesus mengajarkan ketika khotbah di bukit, ya, dalam Matius pasal yang ke-6, Pak, ke-6 apa ke-5? Ke-6 apa ke-5? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan mendapatkan kemurahan. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, maka ia akan mendapat kemurahan. Itu yang Yesus ajarkan.
Lah, Yesus ngajar seperti itu, kita nggak manut kok. Ayo coba pelit-pelit. Ayo coba kikir-kikir. Cobalah berbagi. Nah, kalau makan sepiring ya separuh edang. Ya kan? Kenapa? Itu ya Yesus ajarkan loh. Tapi kita merasa, lah mau sepiring aja nggak kenyang kok mau dibagi. Mau makan sepiring, mau makan setengah piring, maupun makan seperempat piring. Kalau Tuhan mau kasih hidup kita sehat, kita mau sehat aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali orang berkata jangan makan banyak mie instan, banyak-banyak. Kalau adanya cuma mie instan tiap hari, makan saja. Kenapa? Loh, adanya mie instan. Kalau nggak dimakan, diganjel apa? Sementara orang menasihatkan jangan makan mie instan tiap hari. Oh, kamu nggak kasih beras kok. Paham sampai di situ? Ya. Kalau dilakukan dengan ucapan syukur, makanan apa saja yang memang kalau adanya itu yang akan membuat sumber kesehatan, walaupun menurut medis, menurut kesehatan itu tidak baik. Ya. Ketika Bu Elina tak kasih protokol diabetes, piye Bu? Buat tenan rek, protokol kesehatan pantang A B C D E F. Mulai hari ini tidak boleh makan gorengan. Mulai hari ini tidak boleh yang berminyak-minyak. Ya ampun, padahal itu enak tenan loh. Gurih, ya kan? Nah, saudara, ya kalau makan gorengan 10-20 dimakan sendiri ya bisa jadi bahaya. Tapi kalau dibagi-bagi ya enggak. Ayo, dua, ayo kita habiskan, ya kan? Lu ya sehat toh. Selain seneng, kancane seneng, aku seneng, Dek seneng, Tuhan seneng. Hati yang gembira adalah obat, ya kan? Karena dalam hal memberi itu adrenalinnya naik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, percayalah, ketika engkau memberi sesuatu kepada orang yang membuat orang itu senang, sukacita, bahagia, adrenalin kesehatanmu naik dan engkau menjadi sehat. Tapi kalau orang kira kurang serakah, ya kesehatannya turun, drop. Karena apa? Gak ada kegembiraan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kok jadi bahas ini saya ya? Oke, itu cuplikan saudara yang dikasih Tuhan. Cuplikan. Manusia baru itu meninggalkan manusia lama. Manusia lama saudara baca sendiri, ya. Di situ sementara manusia baru itu apa? Alkitab mengajarkan di sini ayat yang 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Hidup orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu hidup yang diperbaharui tiap-tiap hari. Bukan mandek cukup puas aku menjadi orang baik, bukan baik-baik saja. Tapi di sini diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Yang benar menurut gambar kalinya, yang benar menurut Tuhan, bukan yang benar menurut saya, bukan yang benar menurut dia. Sehingga ini dipakai oleh orang Kristen kebanyakan. Itu kan menurut Pak Pendeta. Jadi kebenaran menurut Pak Pendeta. Itu kan bukan firman Tuhan. Saudaraku, kalau sudah pintar ngapain diajar? Ya, kalau sudah pintar firman Tuhan, kenapa nggak dilakukan? Banyak orang menolak pengajaran dari gembalanya karena merasa sudah pintar. Itu kan bukan firman Tuhan, itu kan pemikiran Pak Pendeta. Jadi kalau sudah pintar, kenapa nggak dilakukan? Kenapa hidupnya nggak berubah-berubah? Banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan, banyak orang Kristen membaca Alkitab tiap hari. Mengapa hidupnya tidak berubah-berubah? Itu pertanyaan penting.
Apalagi yang nggak membaca Alkitab, apalagi yang nggak membaca renungan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, coba bayangkan, kita mengaku orang yang butuh Tuhan, tapi kita tidak mau Tuhan mau bicara apa. Maunya kita bicara saja sama Tuhan. Tuhan, aku mau kerja, tolong ya, sampaikan aku sampai tempat kerja. Emang Tuhan itu siapa sih? Ya, kalau Pak Victor pergi kerja berangkat dari Karangsalam sampai Aji Barang, Tuhan tolong ya sampaikan aku sampai ke Aji Barang ke pabrik dengan selamat. Tuhan itu siapa? Gokar. Tuhan jadikan sopir gokar. Ya hati-hati yang nyetir ya. Jangan itu loh bang, itu apa jalannya lagi ramai, hati-hati ya. Loh, kok malah kita yang nyetir Tuhan? Tuhan, ya, aku mau bepergian. Tolong jagain rumah, tolong jagain anak-anak, tolong jagain. Oh itu Tuhan itu siapa? Baby sister. Tuhan bisa jadi baby sister, Tuhan bisa jadi satpam. Ya kemarin ada satpam yang kena tembak dan meninggal. Hati-hati dengan pistol rakitan. Senjata yang rakitan itu murah Bapak Ibu. Ya. Jadi bawa orang-orang itu kemana-mana bawa senjata api. Di sininya kalau ada apa-apa dia petentang PD. Siapa lo? Dus, nah, gitu kan? Saudaraku yang dikasih, itu masih manusia lama yang mengandalkan diri. Sama dengan yang ketika kita berdoa yang nyuruh-nyuruh Tuhan terus itu loh. Kapan kita disuruh Tuhan itu manut? Kapan? Ya, nggak usah jauh-jauh. Selama seminggu ini ketika kita membaca Alkitab sebagai firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita, ya, Tuhan memerintahkan apa dalam kehidupan kita per satu minggu ini? Kira-kira membaca sudah, merenungkan sudah, melakukan. Lu jadi orang Kristen, manusia baru, kamu percaya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu berbahagia. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi nggak tahu ketika Tuhan nyuruh apa ya? Kira-kira begitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita mau jadikan Tuhan itu apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu senang beribadah, Bapak Ibu. Silakan dibantah juga gak apa-apa. Orang yang mengandalkan Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan itu senang beribadah. Katakan senang beribadah. Yo, nek Diti senang beribadah. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan berbahagia. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya akan diberkati. Ya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu senang beribadah. Katakan senang beribadah. Nah, kan baru senang. Wah, ben senang Pak, ben senang. Enggak. Karena apa? Ketika kita mengucapkan itu berkali-kali, itu akan melatih daya ingat. Saudara membaca di HP, di komputer, itu akan cepat hilang dokumennya. Tapi kalau saudara membaca manual diulangi berulang-ulang, itu akan melekat. Katakan melekat. Seberapa saudara ingat alamat ayat Alkitab yang saudara baca di HP dengan saudara membaca di Alkitab? Kalau saya cepat. Yesaya pasal 17. Yesaya apa? Yeremia. Yeremia, langsung buka indeksnya. Nah, ini menolong. Kalau nggak ada indeksnya ya kelabakan. Iya kan? Pada. Iya sama.
Setelah tahu, nanti latihan, ya, beli Alkitab yang tanpa indeks. Oke, Bapak Ibu yang kita tahu supaya hidup kita itu diperbaharui. Manusia baru dalam Tuhan itu hidupnya diperbaharui terus-menerus menurut gambar Khaliknya. Nah, saudaraku, di situ saudara baca sendiri, manusia baru itu yang kayak apa? Coba ayat berapa? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Yakinkah saudara dikuduskan? Bukankah Yesus mati, Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke surga, itu menguduskan kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan itu sudah melakukan sesuatu untuk kita, seberapa besar kita menghargai karya Tuhan itu? Nah, di sini dikuduskan dan dikasihinya, ayat 12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kira kalau dipertanyakan, piye lek ngene iki? Abot rek, abot. Wong sabar ya apa loh? Siapa bilang orang sabar itu gampang? Ya, sabar itu berat loh. Ya enggak ya? Sabar. Sabar. Ya. Berat. Tapi itu manusia baru diberi kekuatan untuk mengalami kehidupan yang baru dalam Tuhan. Oke, Bapak Ibu, nanti kelamaan kita lanjut ke sini saja, ke PowerPoint. Ya, hari ini ya, sesungguhnya saya mau khotbah di ayatnya ke-15. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bapak Ibu, orang yang suka mendebat sesuatu yang diomongkan orang lain, yang diajarkan orang lain, harusnya orang itu menghidupinya dulu. Ya, menghidupinya dulu. Jadi ketika menghidupi, perdebatan dengan kalimat itu sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena dia menunjukkan dengan hidupnya, ya, ini loh aku sudah melakukan firman, manusia baru, saudaraku. Orang yang menjadi manusia baru itu diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, yang memerintah dalam hati kita hari-hari ini siapa? Damai sejahtera. Ada banyak orang yang tidak bisa damai sejahtera. Ada banyak orang, apalagi orang kaya. Ya, orang kaya tidak bisa sejahtera kalau tidak memperkaya hidupnya. Orang kaya tidak bisa sejahtera kalau saudaranya saldonya mulai berkurang. Ya, waduh habis, kan? Orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu tidak bisa damai sejahtera. Karena apa? Selalu memandang dirinya itu jelek. Ya kan, ya kok ya? Orang tidak bisa damai sejahtera kalau selalu memandang dirinya itu jelek. Ya kok ya? Ya. Wah, aku jelek, dia ganteng. Ya. Saudaraku, percayalah, jelek-jelek begitu itu gambar dan serupa dengan sangkal itu. Jangan dibilang jelek-jelek begitu. Loh, itu bagus loh, cuma belum dimodif saja. Coba kalau dimodif, di make over, wow. Bapak Ibu, ya, atau anak-anak, nah, sama saya 1 minggu atau 1 bulan saya make over, ya. Dari kejadulannya, ya asal manut. Kalau nggak manut ya nggak bisa di make over. Tuhan itu berkuasa memake over hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya itu manut dalane Gusti. Amin. Ya, make over dalam hal apa? Hidup kita berubah, keluarga kita berubah, hubungan kita berubah, terus pekerjaan kita berubah. Kalau pekerjaan berubah, penghasilan berubah enggak?
Kalau pekerjaan kita berubah, penghasilan kita berubah nggak? Berubah, ya kan? Kalau sudah penghasilan berubah, apakah hati kita berubah? Ayo, kalau penghasilan kita berubah, apakah membuat hati kita berubah? Apakah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam kehidupan kita? Apakah kita baru bisa damai sejahtera kalau menerima uang segepok? Kak, kalau saya enggak, ya, karena belum ada yang ngasih. Iya kan? Coba kalau ada yang ngasih, wah luar biasa. Thank you Lord, thank Jesus. Kemarin sempat saya ngomong sama itu. Cobalah Tuhan kalau memberkati aku dengan uang segepok. Wah, ayo kabeh melu. Wah, trisok baik. Ya kan? Kenapa? Lu mau dikasih supaya apa? Dikasih lagi. Kenapa? Tahu manfaat ketika kita dikasih. Saudara, kalau kita sudah dikasih tidak tahu manfaatnya ya, cuma kasihnya cuma sekali sudah yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin saya mendapatkan seekor burung perkutut. Saya taruh di samping. Rupanya walaupun perkututnya itu sudah gede, kutub ya, nabrak pintu jedek, hujan-hujan kademen, jatuh di lantai. Loh, kok gak mau diambil, kok gak bergerak, kok gak terbang. Terus saya ajak karaoke, ya, perkututnya saya ajak karaoke. Itu saya live bersama perkutut itu, Bapak Ibu. Ya, wah, nyanyi, menang baik, ya kan? Makan, nelek malahan. Sudah aku yang dikasih. Ya ampun, rupanya ini burung perkutut walaupun sudah gede tapi masih bayi, masih anak-anak, masih ingusan. Makan aja harus disuap, minum harus dikasih minum. Sudah aku yang dikasih Tuhan. Saya tunggu-tunggu, kok gak gerak-gerak yo? Mungkin kademen katanya, dikasih halo, dilus-lus. Nah, Putri, enggak Miranda, Putri, enggak Miranda. Ya ampun. Ya udah, Putri Miranda. Gede tapi masih disuapin. Itu ada nggak orang Kristen yang seperti itu? Sudah gede tapi masih disuapin juga, nggak bisa mandiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini apa yang membuat kita bersyukur? Ya, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Karena untuk itulah apa? Damai sejak Kristus memerintah hati kita supaya kita dapat bersyukur. Bukan bersyukur kita ketika mendapatkan sesuatu. Kalau mendapatkan sesuatu bersyukur itu biasa, ya kan? Setelah dikasih sesuatu bersyukur terima kasih biasa. Ya, ketika makan kenyang bersyukur terima kasih biasa. Bisakah kita bersyukur ketika lapar gak ada apa-apa? Bisa? Bisakah saudara bersyukur ya ketika saudara seharus memenuhi kebutuhan tapi saudara gak punya uang? Bisakah bersyukur? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ketika mau ngomong ini sudah saya bikin 1 minggu yang lalu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah saya bikin 1 minggu yang lalu PowerPoint ini. Tapi setelah itu saya tinggalkan. Kenapa? Dan saya mau belajar lagi apakah benar saya bisa bersyukur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu ya, sebagai content creator itu kalau akunnya masih kecil, masih sedikit, itu hanya mendapatkan uang recehan. Ya Mas, Gading. Ayo ngelamun apa?
Kalau sebagai konten kreator, akun kita ketika followernya masih sedikit, yang kita dapatkan itu hanya recehan. Ya kan? Sampai saya tinggalkan, saya main yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Kebanyakan main di satu akun ini, saya dibatasi. Pindah ke akun yang kedua. Karena kebanyakan main di akun ini, saya dibatasi lagi. Pindah ke akun yang ketiga. Ya kan? Dibatasi lagi. Pindah ke YouTube. Mau dibatasi lagi. Ya kan? Kenapa? Harapannya ketika membangun relasi, membuat akun kita besar, kita harapkan apa? Dapat uang besar, dapat dolarnya banyak. Tapi ternyata itu nggak segampang itu, celotehan orang-orang. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sudah. Yang penting pengalaman apa Mas Abdul? Ya kan, kamu harus, saya pelajari model promosi orang-orang yang mempromosikan sebagai akun besar yang mau bagi-bagi duit begitu banyaknya, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, penipuan semuanya. Saudara, ya, teman-teman, ini kalau kamu mau mendapatkan uang biar digaji sama media sosial, coba lihat ya gambar saya yang ada tanda panah merahnya, tolong diklik. Setelah itu ya di bawahnya ada hati putih, kamu klik supaya ada warna merah. Setelah itu turun lagi saudaraku, di situ ada komputer titik, kamu klik dan masuk, tulis di situ kamu butuh uang berapa. Loh kok enak cari duit kayak gitu. Setelah kita ikuti sarannya saudara kita itu, kita kebelusuk saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Dia yang dapat duit, kita yang capek tutul-tutul saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, makanya belajar dari pengalaman. Kita masuk belajar dari pengalaman. Tapi saya tahu yang memberkati hidup saudara bukan karena tutul-tutul HP. Yang memberkati hidup saya karena saya tahu Tuhan itulah sumber berkat. Yang setuju katakan amin. Loh, makanya saya hari ini menyampaikan sharing tentang bersyukur. Kenapa? Saya tetap bersyukur walaupun cuma 0,16 US dollar. Berapa 0,16? Tuhan terima kasih, aku sudah senang sekali gitu. Ada 1.000. Nah, oke lah, aku kerjakan bagianku. Tuhan tahu, Tuhan yang punya pekerjaan ini. Ya, tetap aja saya main dulu. Baru berapa menit? Wah, luar biasa, Tuhan itu baik. Sehingga saya harus posting. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang baik. Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan langsung memberkati apa Tuhan suruh orang lain memberkati kita? Ya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya berkati hidupku, Tuhan langsung memberkati hidup kita, atau Tuhan menyuruh orang lain untuk memberkati hidup kita? Orang lain. Ya. Makanya siapkan wadahnya. Siapkan apa? Wadahnya. Supaya apa? Kita bisa menampung berkat. Setialah dengan berkat yang kecil-kecil itu, maka Tuhan akan percayakan kepada kita berkat yang besar-besar itu. Amin. Ya bukan mengharap, Tuhan tahu lah, kan gitu kan? Bukan mengharap, Tuhan tahu lah kalau saya itu senang kalau dapat berkat yang besar, kan gitu kan? Nah, sudah kembali ke sini. Apa yang membuat kita, apa alasan kita sehingga kita bisa bersyukur?
Siap playbacknya. Klik spasi saja. Coba kamu kembalikan. Spasi. Nah, lebih simpel kan? Ya, ini bukan mempermalukan loh ya. Ini bukan mempermalukan loh. Karena saya lebih tahu duluan daripada mereka. Klik spasi aja, pindah kok. Bukan mempermalukan, tapi ngajarin di muka umum supaya yang lain itu juga belajar. Kan begitu. Seringkali ketika saya melakukan hal ini sepertinya mempermalukan, enggak, supaya diingat merema gitu. Kalau saya sukanya merema, sudah ya. Apa yang membuat kita bisa bersyukur? Alasan apa? Apakah ketika kita bisa bersyukur ketika sakit kita sembuh? Apakah kita bersyukur ketika Tuhan itu memberikan apalah gitu ya? Kira-kira apa alasan Tan untuk bisa bersyukur Tan? Dalam segala hal. Wah, dalam segala hal. Satu, contoh aja, contoh. Enggak cuma sedang bahagia, Ya, tapi sedang apa? Sedih. Juga bersyukur. sedih, Iya, bersyukur. syukur. Senang maupun senang bersyukur. Senang atau sedih bersyukur. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang membuat hidup kita menjadi benar dan menjadi manusia baru ketika Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, membuat kehidupan kita berubah. Dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni, kita dijadikan, didudukkan menjadi ahli waris surga, anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya dalam namanya, ia menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan hal yang demikian. Ketika kita menjadi orang yang punya kehormatan di hadapan Allah, hidup kita di cover oleh Tuhan, itu nomor urutan pertama. Kenapa kita harus bersyukur? Karena hidup kita diselamatkan. Selamatkan itu ya, dosa kita diampuni, yang harusnya mendapat murka Allah dan dihukum, kita didudukkan menjadi ahli waris surga. Ya kan? Kenapa? Bukan karena kita orang baik, justru karena kita orang yang tidak baik, yang mau percaya kepada Tuhan, kita jadi baik. Makanya kita bisa bersyukur. Kalau sembuh dari sakit, ya mereka di sana juga kalau sembuh dari sakit juga bersyukur. Kalau mereka gajian, mereka juga bersyukur. Kalau mereka naik kelas, mereka juga bersyukur. Tapi alasan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu urutan pertama. Hari ini kita bisa bersyukur. Amin. Oke, coba dipraktekkan. Nah, kan tidak usah capek-capek kan. Terjemahan yang kedua, usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara. Jadi damai sejahtera itu perlu dipelihara, perlu diusahakan supaya apa? Tetap damai sejahtera. Situasi goncang, harga telur naik, ya kan? Kalau hati kita ya diusahakan damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka kita tidak akan terkecoh dengan harga telur naik. Kemarin apalagi yang naik itu? Beras naik, ya kan? Wah, saya keliling Purwokerto searching di mana harga beras murah. Ketemu harga beras 11.000, 12.000. Ketika dimasak, rasanya gimana? Belenyek, ya, belenyek.
Nanti kalau ada promosi lagi saya telepon Pak, kau usah promo. Ya kan? Kenapa? Oh enak, berasnya dimasak belenyek, banyu ngiler. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini apa sembako yang naik? Berapa naik? Apalagi yang naik? Hah? Gak ada? Rokok-rokok naik? Beras turun. Ya, sudah mulai panen. Ya kan? Yang rugi siapa? Kan tetap petani. Harusnya ketika panen beras tetap harganya stabil. Gak usah diturun-turunkan. Kasihan petani, giliran panen harganya turun. Ya kan? Kalau ngomong kayak gini, enak ayo boleh sing murah kan? Kasihan petani yang nanam 5 bulan, 6 bulan dipanggang terik sinar matahari, ya kan? Sehingga nyanyinya gelandan, kering sudah rasanya air mataku, kan? Kasihan para petani kalau harganya turun. Kenapa? Mereka yang kerja keras dapat penghasilan kecil, ya kan? Harusnya doakan harganya tetap stabil. Enak belek ngomong ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau nggak ada petani yang kerja keras, kita nggak bisa makan ya dari beras yang mereka tanam, padi yang mereka tanam. Oke, Bapak Ibu, usahakanlah sebisa mungkin damai sejahtera ada dalam hati kita. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya. Dan bersyukurlah senantiasa. Usahakan damai sejahtera. Klik. Perlu ketenangan Bapak Ibu. Biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati kita. Apa yang membuat kita tidak tenang? Karena kita seringkali tidak percaya bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah itu hidup. Sehingga kita merasa ragu-ragu, merasa bingung. Tuhan kita itu hidup. Makanya sebisa mungkin usahakan damai sejahtera supaya hati kita tenang. Percaya, tetap percaya. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolongku. Ketenangan, bersyukur selalu kepada Tuhan. Klik. Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus dalam hatimu. Keputusan kita hari ini, apakah kita berdasarkan keputusan memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, atau keputusan karena kemerungsung, karena kepepet, kedesak, ataukah karena Tuhan itu bertata dalam hati kita mengambil keputusan, oh ini Tuhan senang, oh ini Tuhan senang, oh ini Tuhan senang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini stok mie goreng ya di dapur habis. Ya kan? Istri saya, sisakan 1 untuk Bapak Kun. Jangan dimakan. Aduh, aku lagi kepingin mie goreng. Mau tak masak enggak? Tak masak enggak? Tak masak enggak? Akhirnya enggak tak masak, tak sisakan 1 mie goreng. Saya masak mie rebus. Kasih tambah air, blender. Ya kan? Habis enggak habis? Habis masa 2. Enggak habis. Paksa. Tambah nasi, tambah gak habis kan? Oke. Tuhan, mie goreng ente. Allah, Tuhan, mie goreng ente. Pulang balik. Tuhan, mie goreng ente. Ada yang bawa mie goreng. Mie goreng. Pokoknya mie sedus.
Saya sisakan satu. Pagi ini ada mie datang. Seduh sudah. Kalau mau makan mie, silakan. Enak pol itu. Kalau lagi kencang, ya. Hendaklah keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan damai sejahtera Kristus, dan saudara yakinkan bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan saudara. Amin. Pemain musik silakan maju dulu. Apa yang kita pikirkan hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, sehingga hari ini kita sering kali tidak bisa berkata untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya menerima sebuah undangan pernikahan di hotel berbintang 5. Dan kalau kita berpikir, kalau kita makan di hotel berbintang 5, itu makanannya enak-enak ya Mas Unggul ya. Yang di situ tuh, ya enak-enak, ya kan? Saudaraku, ketika kita menerima sebuah undangan, apa yang kita pikirkan? Apakah kita mau datang dengan tangan hampa, atau kita abaikan undangan? Undangannya sangat mewah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini undangan gak pere-pere, gak murahan, ya. Nah, mewah sekali. Dan jangan lupa ada kiris. Ketawa. Yang kita pikirkan tentu siapa yang mengundang kita. Saya baca, wow, ternyata sahabat karibku. Tentu kita akan agendakan untuk bisa menghadiri undangan itu. Ketika dari jauh saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sang pengundang langsung gitu kan. Dari jauh ketika masuk pintu resepsi saya, gitu kan. Baru ketika salaman pelukan, terima kasih ya kamu sudah datang. Itu harapan orang yang mengundang kita. Bapak Ibu pikirkan, apa harapan Tuhan ketika mengundangmu untuk datang kepadanya? Kira-kira apa harapan Tuhan ketika mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya? Saya menemukan ini tadi pagi dan saya mencatatnya di HP saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya bacakan untuk saudara yang saya tuliskan tadi pagi. Undangan Tuhan Yesus bagi mereka yang satu, yang lapar. Ya. Setiap orang pasti mengalami rasa lapar. Yang kedua, bagi mereka yang haus. Kalau setelah makan tidak minum pasti haus. Tuhan Yesus mengundang mereka yang berbeban berat, yang susah. Tuhan Yesus mengundang orang jahat. Kelima, Tuhan Yesus mengundang orang-orang muda. Nanti lu yang tua mau enggak? Tunggu. Ya kan? Yang keenam, Tuhan Yesus mengundang orang tua bijak. Ya kan? Yang terakhir, Tuhan Yesus mengundang setiap orang untuk hidup di dalam firman, menjadi manusia baru. Saudara, saya berikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan saat itu sejenak. Kiranya Tuhan memberikan satu pencerahan dalam hidup saudara. Apa yang mau kita kerjakan selama 1 minggu ke depan, masuk di bulan yang baru.
Tuhan mau apa dalam hidup kita. Silakan untuk dapat berkata-kata secara pribadi di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau asa selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau asa selama ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya menyerah kepada-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kiranya Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan pemikiran yang dipikirkan oleh umat-Mu di tempat ini. Ku serahkan kepada-Mu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan itu berkuasa menolong hidup kita, katakan amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ada pencerahan, ada penghiburan dan juga pengajaran buat kita untuk selalu berjalan dalam firman Tuhan, hidup dalam damai sejahteranya Kristus. Walaupun hidup ini pasti sampai hari ini kita masih punya masalah ya. Betul Om? Walaupun hidup ini banyak masalah, tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus tolong, pasti ada mujizatnya bekerja. Amin. Kita akan menyanyi pujian baru, kita akan belajar sama-sama dan kita berdoa terlebih dahulu untuk berkat yang akan kita taburkan untuk Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu yang kami dapatkan hari ini. Sungguh memberkati, memberikan pencerahan dan mengingatkan kami, biarlah kami tetap tinggal dalam damai sejahteranya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami sanggup melewati perjalanan hidup ini, apapun yang akan kami hadapi. Berkati tangan-tangan yang akan menaburkan untuk pekerjaan di tempat ini, biarlah Tuhan akan tambah-tambahkan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Niki aku banyak masalah, terhadap kita ganti, melewati, mesti dibawa ke niki bangsa banyak masalah, kadang terkali tak ngerti, coba bilang kau kuat.
ada yang berulang tahun hari ini? Benyamin, Ben. Hadir? Nggak hadir. Ya, kita akan mengakhiri bulan ini bersama di dalam Tuhan dan akan masuk di bulan yang baru bersama juga dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari besok. Walaupun kami tidak tahu tentang hari esok, namun kami percaya hari ini kami sudah menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudaraku, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim pun Tuhan sanggup memerintahkan dalam hidupmu. Jika kau percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa atas segala hal, dalam berkat nama Yesus, diberkati usahamu, pekerjaanmu, warung tokomu, apa yang menjadi jerih lelahmu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Orang-orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan itu berkuasa memberkati hidup kita hari ini maupun hari esok. Katakan amin. Amin. Tak terbatas.